بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أيها الإخوة الكرام, sidang pendengar Radio Syiar Tauhid Aceh, semoga Allah Subhanahu wa taala rahmati kita yang mandum. Alhamdulillah, saya bersyukur kepada Allah Azza wa Jal atas karunia dan rahmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, sehingga alhamdulillah di malam yang berbahagianya Allah Azza wa Jal mendenggebi kepada kita kesempatan dan kesehatan sehingga kita bersualam di dalam acara interaktif kita guna duta bahas hal-hal yang berkaitan dengan agama kita. Ayuhal ikhwatal kiram, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Di antara permasalahan yang disebutkan oleh para ulama kita di dalam kitab-kitab runian adalah tentang permasalahan wali Allah Subhanahu wa taala. Para ulama disebutkan tentang permasalahannya agar seorang muslim mereka benar-benar mengetahui siapa wali Allah dan sementang yang kan wali Allah yang disangka oleh manusia bahwasanya adalah wali Allah Subhanahu wa taala. Jadi wali Allah adalah orang-orang yang mencintai Allah dan orang yang tahu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Azza wa Jalla dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kami jelaskan kepada kita tentang sifat-sifat yang dimiliki li wali Allah. Pudaman sifat yang dimiliki li wali Allah yang pun adalah orang yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang adalah orang yang menjalankan umandang yang diperintahkan di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menjauhi larangan Rasul alaihi salatu wassalam. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam Al-Quran Al-Karim, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakan, apabila drone mengaku mencintai Allah Azza wa Jalla, maka ikutilah aku, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, niscaya Allah Azza wa Jalla akan mencintai kalian. Jadi salah satu sebab yang akan mendatangkan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan tak ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika seorang hamba mengikuti Rasulullah, maka nibatlah Allah Azza wa Jal mencintai daripada hamba tersebut. Kemudian juga Allah Azza wa Jal dalam ayat yang lain menjelaskan tentang hakikat daripada sifat wali min awliyaillah. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu may yartaddat minkum an dinih fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah adillatin 'alal mu'minina 'izzatil 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna lawmata la'im." Jadi Allah Azza wa Jalla berkata, wahai orang-orang yang beriman, jika di antara orang kata yang murtad dari agama, maka Allah Azza wa Jalla akan membangkitkan satu kaum yang mereka mencintai Allah dan Allah Azza wa Jalla mencintai mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang sifat-sifat daripada orang yang pertama, orang adalah lembut kepada orang-orang beriman, gemasih kepada orang-orang yang beriman. Kemudian orang keras terhadap orang-orang kafir. Kemudian orang sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang berjihad di jalan Allah Azza wa Jal dan hana gecok daripada perasaan ataukah hana ya kepi membacut
daripada urang-urang yang mencela dari mereka. Dalam ayat yang kali tadi sebutkan, antara ciri dari wali min awliyaillah dijelaskan oleh Allah Azza wa Jalla. Yang pertama adalah orang yang mencintai Allah, kemudian orang yang lembut kepada kaum mukminin, kemudian keras kepada orang kafir, dan orang yang berjihad jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di antara ciri daripada wali min awliyaillahi azza wa jal adalah orang yang bertakwa dan orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an Al-Karim, ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Bahasanya ingatlah, wali Allah Azza wa Jalla orang-orang yang hana pih membacut rasa kekhawatiran bak orangnya, hana ya pih membacut. Kemudian orang kanlah orang yang bersedih. Orang adalah orang yang beriman dan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jal. Dalam ayat yang kali bacakan saya, Allah Subhanahu wa taala sebutkan antara ciri khas daripada wali Allah Azza wa Jalla orang yang beriman kepada Allah dan orang yang bertakwa. Jadi wali Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang malim, orang-orang yang jeroh, orang-orang yang mengikuti pemandang yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ayyuhal ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah. Para ulama di antaranya Syekh Salih Al-Munajjid hafizahullah taala, beliau menyebutkan sirah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka orang adalah wali min awliyaillahi azza wa jalla. Dan orang yang memiliki daripada tingkatan-tingkatan, memiliki daripada kedudukan-kedudukan, naik di kedudukan yang paling tinggi dan naik di kedudukan yang paling rendah. Jadi sebagaimana kali yang sebutkan bahwasanya sirah orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jal, dia dikatakan sebagai wali min awliyaillah. Disebutkan bahwasanya naik di sirah wali Allah Subhanahu wa taala yang terkadang orang yang terjatuh dalam perkara dosa, orang yang terjatuh dalam hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka nyo adalah orang yang melakukan memang perintah Allah, namun orang yang terjatuh dalam dosa, terkadang melakukan maksiat dan semisalnya, maka dari sisi kewalian nyo adalah orang yang paling rendah. Ini adalah orang yang paling rendah. Kemudian selanjutnya naidih wali min awliyaillah, yang mereka adalah orang yang menjalankan perintah Allah, jalankan yang wajib tentang apa yang Allah perintahkan, orang yang jalankan. Kemudian orang adalah orang yang gepejauh dari apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia orang nak kepegatlah perkara-perkara sunat dan yang semisalnya. Jadi cuma perintah yang wajib tentang yang Allah Azza wa Jalla perintahkan kepada orang yang tentang yang kepegat. Makanya adalah tingkatan yang lebih tinggi daripada tingkatan yang pun bunuh. Tingkatan yang pun orang beriman namun terjatuh dalam kesalahan, dosa dan yang semisalnya. Kemudian tingkatan yang paling tinggi disebutkan oleh para ulama adalah sirah hamba Allah Azza wa Jalla yang sangat bersemangat untuk menjalankan perintah Allah dan menjauhi daripada larangan Allah, mandum but sunat. Orang yang gepegat, orang adalah orang yang sangat bersemangat di dalam menjalankan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan orang adalah orang yang paling bersemangat di dalam menjauhi perintah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya adalah orang yang paling tinggi daripada tingkatan kewalian sirah hamba Allah Azza wa Jalla. Dan nyolah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang sangat-sangat bersemangat di dalam menjalankan perintah Allah Azza wa Jalla dan menjauhi mentang yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tingkatan yang paling tinggi daripada kewalian adalah orang yang kali yang sebutkan saya. Contoh jiso para sahabat Nabi alaihi salatu wasalam dan orang yang mengikuti mereka dengan lurus. Ayyuhal ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sidra orang sebagaimana kali tengok ada pemandum di dalam menyikapi
wali min awliya illahi azza wajal na pada-pada boh keadaan. Na idih terkadang orang yang hulu, yang berlebih-lebihan di dalam menyikapi wali min awliya illahi azza wajal. Contoh je misal terkadang na sebagai orang yakini bahawasanya na sebahagian daripada wali Allah yang gedepu perkara gaib. Ini adalah bentuk yang hulu, bentuk berlebih-lebihan. Hana sopih yang mengetahui perkara gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sirah Rasul yang paling mulia hana gedepu daripada perkara gaib. Adapun perkara yang khabarkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam yang berkaitan dengan perkara gaib adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri sebagaimana disebutkan oleh para ulama, beliau tidaklah mengetahui perkara gaib kecuali pemandang yang diperintahkan oleh Allah azza wajalla ataukah pemandang yang gebi daripada wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi keadaan manusia yang pun iaitu orang terlalu berlebih-lebihan di dalam menyikapi para wali dan salah anjit lagi rupa dia. Kemudian yang kedua, idih orang yang meremehkan dan melecehkan wali Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Rafidhah yang mereka menghina, melecehkan para sahabat Nabi alaihi salatu wasallam. Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah wali daripada wali Allah, dilecehkan, dihina, bahkan dikafirkan, makanya merupakan sebuah kesesatan yang luar biasa. Dan perlihat yang ada pemandum sirah orang hanjit bagi orang yang untuk giat hina, giat lecehkan daripada wali Allah. Karena Allah azza wa jalla disebutkan dalam hadits kursi ancaman kepada orang-orang yang melecehkan dan menghina dari wali Allah. Allah azza wa jalla berfirman dalam hadits kursi, man dalla waliyan faqad adzantuhu bil harb. So mendang yang menyakiti daripada wali lon kepada Allah, niscaya Allah umumkan kepada mereka peperangan. Jadi Allah azza wa jalla bengih terhadap orang-orang yang menyakiti dan menghina dari para wali Allah Subhanahu wa taala. Dengan disebutkan pada buah kisah oleh para ulama bahwasanya ketika nibak watayan Utsman radhiyallahu taala anhu, beliau dibunuh secara zalim oleh orang-orang yang hana galak kepada Utsman ni watayan. Jodoh Utsman dengan tuduhan-tuduhan yang hana got. Jodoh Utsman dengan tuduhan-tuduhan yang dusta, padahal Utsman radhiyallahu taala anhu adalah sirah sahabat yang mulia yang dijamin oleh Nabi alaihi salatu wasallam sebagai penghuni surga. Jadi ni watayan na sirah orang, dia orangnya memiliki keinginan yang kuat untuk tampalah Utsman radhiyallahu taala anhu. Orangnya adalah sirah orang yang bergabung di dalam melakukan kudeta ataukah pembunuhan terhadap Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Maka ibak watayan ketika Utsman radhiyallahu taala anhu kawafuk yang ketamang, kemudian ketampalah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dalam keadaan Utsman akan meninggal ni ibak watayan. Maka kekenlah oleh keluarga Utsman, syallata yaminak wa ja'alaka min ahlin nar. Semoga Allah azza wa jalla mati di belah tubuh belah unenro ni, dan semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan roh sebagai penghuni neraka. Jadi ketika orang ketubit dari rumah Utsman bin Affan sebelah daripada tubuh orang yang mati, iaitu belah hunun. Kemudian orang disebutkan dalam riwayat yang lain ketika bertawaf betul-betul kita doa kepada Allah azza wa jalla dengan doa yang luar biasa sehingga membuat sebagai orang gedang pujit sampai lagi yang orang berdoa. Jadi seolah-olah ketika yang berdoa Allah azza wa jalla hanya kepampun daripada dosa kalian. Kemudian diceritakan deklah bahawasanya apa yang kalian alami. Bahasa jilun zaman pernah lun tampar daripada Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Kemudian bawa dia keluarga Utsman berdoa kepada Allah agar lung bermati di belah tubuh, kemudian agar lung dijadikan oleh Allah sebagai penghuni neraka. Lun lebih daripada rumah Utsman sebelah tubuh lun yang mati. Kemudian lun preh yang kedua, iaitu Allah azza wa jalla kepada mengelung dalam neraka. Jadi bengih hanjut bagi kita untuk tak sakiti, tak hina daripada wali Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga riwayatkan dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an. Beliaunya adalah sirah sahabat yang mulia
yang dijamin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai penghuni surga. Jadi kian ni bahagian ketika angkat le Umar bin Salah ulun tuan kedih ba Sabah wilayah sebagai gubernur ni bahagian tuduh dengan tuduhan-tuduhan yang dusta. Padahal Sa'ad bin Abi Waqqas hana lagian. Namun orang dituduh dengan tuduhan-tuduhan yang hana dituduh dengan tuduhan yang buruk. Sehingga Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu ni bahagian malai yang berdoa kepada Allah, ya Allah, apabila haji dusta, Nabi payang memuji. Kemudian Nabi, ya Allah, haji menjadi orang yang gasin dan Nabi kepada haji fitnah. Maka disebutkan orang yang mendoakan Sa'ad bin Abi Waqqas dalam keadaan umur sangat-sangat tua. Kemudian dia dalam keadaan gasin dan terfitnah. Fitnah kan gedang ina mbak pasai kemudian gerayu dari anu darah. Subhanallah. Jadi kira orang sebagaimana kali dia ada mendum hanjut bagi kalian untuk melecehkan dan menghina dari wali Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena Allah Azza wa Jalla kali sebutkan sebagaimana hadis yang kalian bacakan, man dalla waliyan faqad adantuhu bil harb. So mentang yang menyakiti daripada wali lon niscaya lon umumkan kepada mereka peperangan. Jadi nyo yang kedua dari keadaan manusia di dalam mereka menyikapi wali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah orang-orang yang beriman, orang-orang yang memiliki akidah, yaitu akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Mereka di dalam menyikapi wali Allah Azza wa Jalla tidak seperti golongan yang pertama yang mereka ghulu berlebih-lebihan terhadap wali, dan mereka tidaklah seperti golongan yang kedua, yaitu mereka melecehkan dan menghina para wali. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah di dalam permasalahan wali Allah mereka berada di tengah-tengah, memuliakan dan mencintai wali Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan syariat, dan urian hana gelecehkan dari wali min awliyaillahi azza wa jal. Ayyuhal ikhwatal kiram, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala, beliau adalah salah seorang ulama dari mazhab Syafi'i. Beliau sebutkan tentang kiban yang dikun siro wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala, beliau menyebutkan bahwasanya siro wali Allah Subhanahu wa ta'ala adalah orang yang alimun billah, iaitu orang yang mufhum tentang Allah Azza wa Jalla. Maksudnya pun orangnya adalah orang yang mengilmi, mufhum tentang perintah Allah, mufhum tentang larangan Allah. Jadi wali min awliyaillahi Azza wa Jalla sebagaimana kalian yang sebutkanlah orang yang mufhum tentang perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Jadi dikeluarkan darian adalah orang-orang yang hana mufhum tentang ilmu agama. Jadi orang hana mufhum tentang ilmu agama, maka orang tidaklah menjadi daripada wali min awliyaillahi Azza wa Jalla. Jadi orang yang dikun wali Allah yang pun adalah orang yang mengilmi, orang yang mengilmi. Kemudian yang kedua, Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala menyebutkan bahwasanya wali dari wali Allah Azza wa Jalla adalah orang yang ikhlas lillahi Azza wa Jalla, iaitu orang yang betul-betul ikhlas ketika beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Maka dikeluarkan darinya adalah orang-orang yang hanya ikhlas kepada Allah, orang yang peda-peda ibadah kepada manusia. Jadi kan kepada Allah ikhlas ibadah, namun kepada buat manusia agar dianggap oleh manusia bahawa sajinya adalah orang-orang yang hebat dan yang semisal di. Maka katakanlah wali daripada wali Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah orang yang betul-betul ikhlas kepada Allah Azza wa Jalla di dalam beribadah. Disebutkan dalam sebuah kisahnya dialami oleh Ibnul Munkadir, salah seorang ulama tabi'in. Beliaunya adalah salah seorang pembesar dari ulama tabi'in. Jadi ni bab watayan di Madinah yang salah luntuan terjadi musim kemarau. Maka
manusia pun gelake ba Allah agar Allah Azza wa Jalla geperut ujen, gebeteran ujen. Namun ni ba wadayan hanalam rut ujen. Kemudian Ibnu Muqaddir yo gian kerja masjid biasa. Waktu malam kemudian ke solat inan. Maka ni ba wadayan ke kalan idih di lekut tembok na zira urang. Di urangnya lah minta islapih kan urang kaya pi, kan urang yang hebat pi, urang biasa. Jadi urangnya le salat berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Azza wa Jal geperut ujian. Kemudian Muhammad bin Muqaddir yang bawakan kekalan tahu gurunya. Puji benar karena jaidah ulama ni bawakan inai Madinah laki-laki Allah. Namun Allah Azza wa Jal kalam kabulkan. Kemudian tuk daripada orangnya berdoa kepada Allah. Yakin ke dia? Makanya yang membuat terheran Muhammad ibn Muqaddir rahimahullah ta'ala. Maka selanjutnya beberapa waktu setelah haji terjadilah su gelanta, pum gelanta. Kemudian rela hujan. Hujan yang sangat-sangat deras. Muhammad bin Muqaddir ni bawa dia kalian luar biasa terkejut ke. Nah orang berdoa kepada Allah, ya Allah, Nabi, ya Allah, ke kamu hujan. Langsung hujan. Allah Azza wa Jalla kabulkan daripada doa orangnya. Kemudian jurian ke solat tu sampai ke subuh. Jadi wali Allah sebagaimana kali dia jelaskanlah orang yang taat kepada Allah. Orang yang menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi di urungnya ke salat sampai ada sebuah. Lalu ada sebuah Muhammad bin Muqaddir ingin enggak kalian hoiwar daripada urungnya. Namun karena orang pun kata terlalu puikan karena terlalu legai sehingga urang yang kagadah Muhammad bin Muqaddir hana gerumpak daripada urungnya. Kali malam yang kedua Muhammad bin Muqaddir gejaklah masjid lagi biasa kan. Kekalanlah mena urungnya. Maka orang pergi ke salat, kemudian berzikir sampai ke dia rauh dari subuh, kemudian salat subuh dengan kaum muslimin, kemudian go. Maka di urut kedua Muhammad ibn Muqaddir ya, ge kalan ho iwa wali Allah ya. Maka ge ikuti sampai ke depatlah sabuh remuh ni bak wadayan. Jadi Ibnu Muqaddir ge balik lah, kemudian ke ibadah lai masjid, watika truk watai bengah lah memang satu yang gejak lah kenan bak remuh yang benar ke intai yo berarti yo kena go daripada wali Allah yo. Kemudian waktu itu terkejut ke Ibnu Muqaddir rupaji orang yang berdoa kepada Allah, ya Allah, Nabi ke berujian gelake Allah agar berujian adalah sira orang tukang cop ibadu nyambung cop-cop ibadu. Ketika tu Ibnu Muqaddir langsung sambut. Karena Ibnu Muqaddir adalah sirah ulama raya. Kekun piu, wahai imam, kiban, apa yang jadi lementu pulang coy patu korang dan yang semisal ji. Basa-basi daripada urangnya. Ibnu Muqaddir langsung kekun. Drone yang pada malam mulikut namun doa kepada Allah dan Allah langsung kabulkan daripada doa ron. Ya. Maka ketika kenyang li Ibnu Muqaddir rahimahullahu taala, maka langsung bengih. Kemudian akan purusan ron man, kemudian langsung utamang ke dalam rumah. Jadi di malam kelih Ibnu Muqaddir gepreh lai masjid namun ruyah hana digeli. Hana digeli malam kelih. Hana digeli dan akhir ji keesokan harinya Ibnu Muqaddir kerja kena bak rumah kan dan gedayang bak por moho ka karena betul-betul dia rumah sewa. Ho ka urang yang duk rumah yo. Ho pun masalah dia dua ngaron baru dia. Lu keberah abang ngaron langsung gadah ke. Langsung getebi di rumah yan. Maka Ibnu Muqaddir rahimahullah taala ni bawa dia betul-betul mubhum kan bos haji. Nyo adalah wali Allah
yang betul-betul getup daripada amalan agar baik didepu oleh manusia. Pujuk mana Muhammad Ibnu Muqaddir ni adalah siro ulama dia. Punya Ibnu Muqaddir kat gejak bak yang ya takut manusia dianggap yang hebat dan yang semisal di. Takut dianggap oleh manusia bahawa saji adalah orang yang bunuh dan bunuh sehingga membuat yang terfitnah. Hingga yang lebih melarikan diri ke tempat yang hanya diketahui oleh manusia. Kemudian Ibnu Muqaddir ke sedot orangnya. Ge sedot. Ya ge sedot. Masa bom Madinah. 4 orang yang enduri mandung berkalan. Puna si fulan, ana. Kemudian Ibnu Muqaddir kan semoga Allah Azza wa Jal merahmati daripada orangnya. Nyo ciri khas daripada wali Allah Azza wa Jal. Mereka lah orang yang betul-betul getup daripada amalan. Jadi orang yang betul-betul getup amalan. Yang tepu amalan so hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang dipegang oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, ciri yang kedua dari wali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, sebagaimana kalian sebutkan di awal, bahwasanya Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala sebutkan di antara ciri daripada ciri wali Allah Azza wa Jal adalah orang yang menjalankan pemandang yang perintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, muttabi', iaitu orang yang mengikuti perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang berpegang oleh Nabi AA, yang berpegang oleh Nabi BB, hana gebantah orang tetap menjalankan sebagaimana yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi seorang ketika nalheyo, maka dia dikatakan sebagai wali min auliyaillah, yang pun adalah orang yang mengilmi maupun tentang agama. Kemudian yang kedua adalah orang yang ikhlas dalam beribadah kepada Allah, dan yang ketiga adalah orang yang mengikuti pemandang yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ayyuhal ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nyanle sekilas tentang wali Allah Subhanahu wa taala dan kiban sikap sira muslim di dalam menyikapi wali min auliyaillah azza wajal. Jadi insyaallah taala di pertemuan yang akan datang akan kita sebutkan hal yang berkaitan dengan wali Allah, iaitu karamat. Karena di kedaya ketika ada dengar daripada wali Allah, pasti yang terfikirkan langsung tentang permasalahan karamat. Kiban teman tentang permasalahan karamat, insyaallah taala di pertemuan yang akan datang akan bahas secara rinci mengenai tentang permasalahan karamah. Ayyuhal ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah jami'an. Mungkin di malam yang berbahagianya etno mentang yang jilun tuan sampaikan, lebih dan kurang lun tuan laki maaf. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, syadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.